Inilah danau ajaib yang pernah surut ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Danau ini namanya adalah Danau Sawa yang terletak di Irak Selatan. Dahulu, danau ini dianggap keramat oleh orang-orang Persia karena airnya selalu meluap dan berlimpah. Danau di Irak ini juga pernah menjadi tempat persembahan dewa oleh rakyat Kisra yang penuh kesyirikan. Rakyat Kisra pada umumnya adalah orang-orang beragama Majusi yang menyembah dewa api. Namun ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, danau ini tiba-tiba airnya mengering secara mendadak. Selain itu, kelahiran Nabi Muhammad juga membuat istana Kisra runtuh dan membuat api abadi Majusi padam seketika. Hal ini lantas membuat Raja Kisra dan rakyatnya kebingungan dan mengalami paceklik yang sangat hebat. Mereka tidak bisa lagi memberikan persembahan kepada dewa dan sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Kejadian ini dianggap sebagai tanda kehancuran kekuatan dan kekayaan Kekaisaran Persia yang sebagian besar berbasis di sekitar wilayah tersebut. Danau ini menjadi saksi sejarah atas tanda-tanda besar yang mengiringi kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Secara geografi, Danau Sawa ini dekat dengan Sungai Efrat sekitar 23 km di sebelah barat kota Al-Samawa. Danau ini dulu terkenal sangat indah dan penuh dengan air yang jernih. Namun saat ini kondisinya mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah makam pedang Allah yang sangat menakjubkan. Di dalam makam ini bersemayam panglima Islam terhebat sepanjang masa, yaitu sahabat Khalid bin Walid. Jasa sahabat Khalid ini benar-benar luar biasa dalam berjihad dan memperjuangkan ajaran Islam. Saking hebatnya, sahabat Khalid tidak pernah kalah satu kali pun ketika berperang melawan kaum kafir dan musyrik, serta tidak mempan diracun. Di dalam tubuh sahabat Khalid terdapat lebih dari 70 sayatan pedang. Pada era Nabi Muhammad, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekkah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Atas jasa dan perjuangannya, Nabi Muhammad lantas menjulukinya sebagai Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Meski sahabat Khalid ingin wafat dan syahid di medan pertempuran, tetapi takdir Allah berkata lain. Beliau wafat secara wajar di atas tempat tidurnya karena sakit. Beliau lantas dimakamkan di kawasan Homs, Suriah, tepatnya di dalam sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid Khalid bin Walid. Makam ini juga banyak dikunjungi oleh kaum muslimin dari seluruh dunia. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru keimanan dan perjuangan sahabat Khalid bin Walid ini. Amin. Inilah makam penduduk neraka Jahanam yang ada di bumi. Makam ini sangat dibenci oleh umat Islam karena mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bila kita datang ke sini, maka kita akan sering menjumpai orang-orang yang mengumpat dan melempari bebatuan ke arah makam ini. Banyak jamaah haji atau umroh yang berziarah ke sini. Namun bukan untuk mendoakan, melainkan untuk melaknat penghuni makam ini. Makam ini adalah makam Abu Jahal atau bapak kebodohan. Ia dahulu hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya dia sangat memusuhi Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Abu Jahal terkenal angkuh dan sombong dan sering menzalimi Nabi Muhammad serta kaum muslimin. Ia juga sangat menentang Allah dan memaksa kaum muslimin untuk menyembah berhala kembali. Saking bengisnya, Abu Jahal ini dijuluki sebagai Fir'aunnya bangsa Arab. Abu Jahal meninggal dalam kondisi mengenaskan dan dimakamkan di tempat terburuk. Ia bahkan dicap dalam Al-Quran sebagai penduduk neraka Jahannam. Hingga kini, makam Abu Jahal ini kondisinya sangat kotor dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Banyak kaum muslimin yang melempari makam Abu Jahal dengan batu hingga menggunung seperti ini. Inilah azab nyata bagi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat buruk Abu Jahal dan azab neraka. Amin. Subhanallah, inilah fakta dan bukti ilmiah bahwa Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Salah satu keajaiban dan mukjizat luar biasa Nabi Muhammad adalah mampu membelah bulan. Dahulu di saat orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan status keaslian Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, mereka meminta Nabi untuk membelah bulan menjadi dua bagian. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad lalu meminta kepada Allah untuk membelah bulan. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah dan bulan pun terbelah menjadi dua bagian. Meskipun telah melihat bukti keajaiban itu, orang-orang kafir tetap tidak mau beriman dan malah menganggap itu hanyalah tipuan sihir. Sebuah foto dari situs NASA yang diterbitkan tahun 2002 menunjukkan bahwa ada celah sempit yang panjang atau parit bulan. Parit ini diyakini para ilmuwan sebagai patahan yang terbentuk akibat peristiwa alam yang besar. Banyak pula umat muslim yang percaya bahwa patahan ini terbentuk saat terbelahnya bulan di masa Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, sebuah manuskrip kuno di Museum Britania London nomor induk 2807/152-173 menjelaskan bahwa ada seorang Raja Malabar Barat Daya di India, yaitu Cakrawati Farmas, yang pernah melihat bulan terbelah pada zaman yang sama dengan zaman Rasulullah. Mengetahui tentang adanya kabar mukjizat Nabi Muhammad, sang raja lantas mendatangi Rasulullah dan kemudian menyatakan masuk agama Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah sumur ajaib yang tidak pernah kering sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu Nabi Muhammad pernah memakai air sumur ini untuk berwudu, mandi, dan digunakan untuk minum. Sumur ini terlihat jernih dan menyegarkan. Ajaibnya, airnya tidak pernah kering meskipun berada di iklim panas dan daerah tandus. Inilah mata air pertama yang diminum Nabi Muhammad. Ketika kita berkunjung ke Quba, Madinah, kita akan menjumpai banyak peziarah yang mencoba berwudu dan meminum air sumur ini. Sumur ini namanya adalah sumur Adzaq. Alasan disebut sumur Adzaq adalah, yaitu sebab di areal ini kedapatan gugusan hutan pohon kurma yang lebat, baik batang dan buahnya. Hutan kurma ini mendapatkan pengairan dari sumur yang memancarkan mata air yang tak pernah kering di segala musim. Oleh sebab itu, masyarakat Madinah menyebut sumur ini dengan nama Sumur Adzaq. Inilah Jabal Rumat, yaitu gunung batu yang menjadi saksi gugurnya paman Nabi Muhammad SAW. Gunung ini juga menjadi saksi atas dahsyatnya pertempuran Uhud antara kaum muslimin melawan kaum kafir. Dinamakan Jabal Rumat adalah karena di gunung ini dahulu Nabi Muhammad pernah menunjuk 50 orang pemanah untuk bersiaga dalam pertempuran Uhud yang dikomandani oleh Abdullah bin Jabir. Namun sayangnya, umat Islam mengalami kekalahan dalam pertempuran ini. Kekalahan umat Islam pada Perang Uhud disebabkan karena umat Islam terkhusus pada pasukan pemanah yang tidak disiplin dan taat pada perintah Rasulullah serta tidak mendengar perintah dari Abdullah bin Jubair. Akibatnya, sekitar 70 sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman tercinta Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Saat ini Jabal Rumat yang berwarna merah kecoklatan menjadi tujuan favorit jamaah umroh dan haji. Bahkan sebanyak jamaah yang mendaki bukit ini untuk berdoa. Bukit ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan panjang sekitar 200 meter. Dahulu Jabal Rumat ini lebih tinggi sebelum kemudian dipangkas menjadi seperti sekarang ini. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah ke tempat mulia ini, amin. Inilah tradisi pembongkaran makam jamaah haji Indonesia di kota suci Makkah. Salah satu hal yang menarik di pemakaman kota suci Makkah yaitu tradisi pembongkaran makam, di mana jenazah yang sudah berumur sekitar 3 atau 4 tahun akan dibuka untuk diisi jenazah baru lagi. Tradisi pembongkaran makam di Makkah, khususnya di pemakaman Ma'la, memang ada dan dilakukan secara berkala. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan dan banyaknya jenazah yang dimakamkan di sana. Jenazah yang diperkirakan sudah hancur, maka akan dipindahkan untuk memberi ruang bagi jenazah baru. Pemerintah Arab Saudi melakukan hal ini karena alasan lahan pemakaman di Makkah yang sangat terbatas. Sisa-sisa di dalam makam nantinya akan dipindahkan ke pemakaman baru. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan tentang akan dibawa kemana tulang belulang yang sudah diangkat. Hanya petugas makam dan pemerintah Arab Saudi yang tahu. Perlu diketahui bahwa Jannatul Ma'la adalah pemakaman tua yang telah berusia lebih dari 1.500 tahun dan sudah jutaan orang yang dimakamkan di tempat mulia ini. Jaraknya sekitar 1 kilometer dari Masjidil Haram. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah ke Jannatul Ma'la ini, amin. Masya Allah, inilah makam anak angkat Nabi Muhammad yang jarang diketahui umat Islam. Makam ini adalah makam Zaid bin Haritsah. Beliau merupakan sosok yang amat dicintai Nabi Muhammad. Saking istimewanya, beliau merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Awalnya, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Ia juga termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang yang paling awal memeluk Islam setelah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia lantas mendapat jaminan surga dari Allah dan Rasul-Nya. Sejak meyakini Islam, Zaid tidak pernah membiarkan Nabi Muhammad berperang sendirian. Zaid amat mencintai Nabi Muhammad dan berjasa besar dalam membela perjuangan Nabi Muhammad. Zaid tercatat pernah terjun dalam perang Uhud dan perang Khaybar, serta memimpin 7 ekspedisi militer lainnya. Zaid bin Haritsah bahkan dipercaya sebagai salah satu panglima perang Islam hingga gugur dalam pertempuran melawan pasukan Romawi Timur dalam perang Mu'tah. Jasad beliau lantas dimakamkan di desa Mazar, tepatnya 12 km bagian selatan Karak Yordania. Ya Allah,
Semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Zaid bin Haritsah dan bisa berziarah ke makam ini. Amin. Beginilah gambaran apabila kita hidup di zaman Nabi Muhammad dan sering berjumpa dengan Nabi. Sungguh beruntung sekali apabila kita bisa menatap wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Di masa itu kita semua akan mencontoh akhlak dan kesederhanaan Nabi Muhammad. Meskipun hidup tanpa HP, mobil, rumah mewah, dan harta berlimpah, hidup kita jauh lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan terasa lebih tenang dan tentram. Sebagai umat Islam, kita akan hidup damai dalam satu kepemimpinan ajaran Islam yang murni. Tidak ada perpecahan antar umat Islam, tidak akan ada kekerasan dan kezaliman di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Kita bahkan bisa meminta didoakan Nabi Muhammad secara gratis, dan itu mustajab doanya. Untuk berhaji dan umroh, semua masih gratis dan tidak ada aturan visa untuk masuk kota Makkah. Sumur Zam-Zam masih bisa kita lihat tak jauh dari bangunan Ka'bah, dan kita bebas mengambil serta membawanya pulang. Kendaraan yang bisa kita pakai hanyalah unta, kuda, keledai, dan hewan tunggangan lainnya. Makanan pokok sehari-hari kita bisa memakan roti Arab, kurma, dan terkadang daging-dagingan. Mata uang yang kita pakai tidak ada yang memakai uang kertas, semua akan memakai mata uang dinar dan dirham. Tidak ada istilah yang namanya inflasi, dan mata uang di zaman Nabi benar-benar bernilai harganya. Sungguh indah dan beruntung sekali apabila kita semua hidup di zaman Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga kita semua bisa beribadah di tanah suci. Amin. Coba kalian lihat, disinilah lokasi tempat Nabi Ibrahim ketika dahulu dibakar oleh Raja Namrud. Tempat ini menjadi saksi besar atas mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Lokasi tempat ini berada di wilayah Mesopotamia atau Urfa, Turki. Kota itu berjarak sekitar 12 jam perjalanan darat dari kota Ankara. Dikisahkan, dahulu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala sesembahan Raja Namrud, maka ia lantas menjatuhkan hukuman berat kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tidak takut dan memilih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud lalu melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran kayu api besar yang menyala-nyala. Namun ajaibnya, Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, lokasi tempat Nabi Ibrahim dibakar ini masih bisa kita saksikan jejaknya. Tempat ini sekarang terdapat kolam ikan yang cukup luas yang berisi ikan berwarna hitam dof. Masyarakat setempat mempercayai bahwa ikan-ikan yang berada di kawasan pembakaran Nabi Ibrahim ini tidak boleh dimakan. Mereka juga meyakini bahwa tumpukan kayu yang tadinya dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim telah berubah menjadi air. Air itulah yang mengisi kolam ini. Adapun bara dan abu itu lantas menjadi ikan-ikan di kolam tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Allah, semoga kita semua bisa berkunjung ke tempat ini dan melihat bukti kebesaran Allah ini. Amin.